Baik, selamat pagi, selamat datang di OPK, obrolan pelayan Kristus. Sesi kali ini kita berjumpa lagi dengan Bruder John MTB. Selamat pagi, Bruder. Selamat pagi, Pastor. Apa kabar, Bruder? Puji Tuhan, baik, sehat, Alhamdulillah. Bruder John ini sudah sangat dikenal di seantero Papua Selatan, ya, Bruder ya. Memang kita kenal sebagai founding father-nya Befak Pintar. Teman-teman mungkin ada yang tahu Befak Pintar? Bruder, Befak Pintar ini sebenarnya cikal bakalnya itu dari mana, Bruder? Baik, pemirsa, di mana saja Anda berada, melalui postcard Keuskupan Komsos Keuskupan Agung Merauke, saya ingin menyampaikan, berbagi, bersharing sejarah dari Befak Pintar. Pertama muncul itu sekitar tahun 2017. Sudah 7 tahun ya, Bruder? Tahun 2017 itu masih dalam penjajakan, dalam pelayanan pastoral, bertemu dengan anak-anak, bercerita, menanyakan mereka tentang bagaimana pendidikan mereka. Dan saya menemukan begitu banyak sekali anak-anak, khususnya anak-anak asli Papua yang notabene tidak tahu membaca, menulis, berhitung, dan sebagai orang Katolik mereka tidak berdoa dengan baik. Ya, benar. Fakta di lapangan seperti inilah yang menggugah saya. Lalu saya berjumpa dengan Ibu Elisma Turboms. Kami coba berbagi, bersharing, dan kebetulan di lingkungan Santa Elizabeth, Paroki Sang Penebus itu pun juga ada lingkungan yang di situ lebih mayoritas masyarakat lokal yang anak-anaknya juga pun sama. Mereka mengalami keterbelakangan dalam pendidikan. Maka kami berinisiatif membangun sebuah komunitas belajar yang pertama sederhana sekali. Kami di bawah pohon mangga, kami bentang Pohon mangga nih, Bruder. Sekarang mangga berbuah. Mangga sudah berbuah. Nah, jadi baik, di bawah pohon mangga itu kami coba bentang terpal, bercerita tentang kitab suci kepada anak-anak, ajar mereka menari, menyanyi, dan lain sebagainya. Tapi dalam perjalanan ini, tempat itu menjadi sudah tidak layak lagi. Maka kami mencoba bekerja sama dengan OIMK di lingkungan setempat dan umat setempat untuk bagaimana mendirikan satu pondok yang sederhana. Nah, pondok yang sederhana inilah yang anak-anak gunakan untuk belajar dan umat lingkungan gunakan untuk setiap hari Minggu ada ibadat atau perayaan Ekaristi di tempat itu. Maka pondok itu berdiri, lalu saya memberi sebuah nama, apa yang harus saya berikan. Maka saya teringat bahasa Marin bahwa rumah pondok itu adalah Befak. Rumah pondok Befak. Maka Befak itu dalam bahasa Marin berarti pondok, rumah. Maka saya memberi nama Befak Pintar. Pondok atau rumah untuk mendidik anak-anak menjadi pintar, baik secara intelektual, spiritual, emosional. Baik, Bruder. Jadi Befak ini sebenarnya mulainya dari mana? Tadi disebutkan apakah memang dari lingkungan Elizabeth ataukah keprihatinan ketika Bruder pelayanan di satu tempat yang bisa Bruder bilang bahwa ini saya merasa tergugah untuk mengumpulkan mereka supaya mendampingi mereka belajar. Itu berawalnya dari lingkungan Santa Elizabeth ini. Di situ komunitas masyarakat asli suku Mapi yang memang anak-anak juga mengalami banyak keterbelakangan di bidang pendidikan. Maka kami berawal dari situ, mengumpulkan mereka lalu memberi pelajaran-pelajaran yang sederhana bagi mereka, Pastor. Baik, Bruder. Kalau saya googling, saya lihat di Google itu ada sekarang sudah banyak ya Befak Pintar titik-titiknya. Kira-kira sekarang ada berapa banyak yang Bruder dampingi? Jumlah Befak Pintar sekarang berjumlah 17 Befak Pintar. 17 Befak Pintar Santa Elizabeth
Befak Pintar Saudari Pertiwi Putih, Befak Pintar Santo Antonius Sesate, Befak Pintar Santa Teresia Kalkuta Pasar Mopa, Befak Pintar Santo Kristoporus Kampung Baru, Befak Pintar Santa Lucia Kampung Baru, Befak Pintar Bunda Hati Kudus Jati-Jati, Befak Pintar Santi Yohanes Pembaptis Bokem, Befak Pintar Bunda Maria Fatima Wasur Bumi Sahi, Befak Pintar Maria Mandim Wasur Kampung, Befak Pintar Santo Ardolo Siansen Sota, Befak Pintar Santo Franciscus Asisi Tambak, Befak Pintar Santa Clara Kubu, Befak Pintar Santo Dominikus Sermayam 1, Befak Pintar Santo Yosef Jagebob 9, Befak Pintar Santo Yohanes Jagebob SP 4, dan terakhir Befak Pintar Santo Petrus dan Paulus Kumbe. Baik, Bruder. Kalau 17 titik ini, maka saya membayangkan sebenarnya Bruder akan kewalahan bersama Ibu Elizabeth untuk langsung mendampingi. Bagaimana sistem pembelajarannya? Apakah menggunakan volunteer ataukah membayar sejumlah orang untuk menjadi tenaga pengajar? Mungkin boleh cerita sedikit kepada kami sistemnya atau model pendampingan yang berlangsung di Befak Pintar ini. Ataukah Bruder mereka akan pergi ke titik-titik itu dalam 1 minggu itu digilir? Bagaimana modelnya? Mungkin Bruder boleh cerita sedikit. Untuk di Befak itu bahwa di mana ketika permintaan untuk membuka Befak Pintar ke situ, maka penanggung jawab dan relawan dari tempat tersebut, dan itu kami berkoordinasi dengan pastor paroki, sehingga relawan dan penanggung jawab itu bisa pastor paroki membantu untuk menjaga. Tapi selama ini dengan jumlah 17 titik Befak Pintar, maka kami punya pengurus. Jadi Befak Pintar secara legal standing punya akta notaris, lalu di dalam itu ada penanggung jawab dan relawan di setiap Befak Pintar, sehingga proses belajar itu setiap Befak punya hari dan jam. Maka penanggung jawab dan relawan sudah tahu bahwa hari Senin Befak ini, hari Selasa Befak ini, sampai hari Sabtu. Dan kami pengurus, kami menyediakan waktu untuk keliling mengecek, mengetahui, menggali informasi apa kekurangan, apa kelebihan yang ada di setiap Befak. Kalau ada masalah-masalah yang diungkapkan oleh para penanggung jawab dan relawan, kami pengurus akan kembali, lalu kami mengadakan pertemuan untuk mencari solusi. Memang banyak sekali persoalan, karena di dalam Befak ini anak-anak ini rata-rata putus sekolah, belum sekolah formal, tetapi tidak baca tulis dan perhitung dengan baik. Yuk kami didik itu. Lalu yang kedua, relawan kami ini bukan sarjana. Mayoritas relawan kami ini ibu rumah tangga yang punya hati untuk membantu belajar anak-anak. Jadi saya lebih menekankan kepada penanggung jawab dan relawan di Befak Pintar, tanamkan dasar, yaitu mereka bisa membaca, menulis, berhitung, dan berdoa dengan baik. Dasar ini yang paling penting. Kalau dasar ini sudah menjadi kuat, maka kita bisa mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang lain seperti itu. Dan puji Tuhan, dari 2018 sampai 2024 ini, Befak Pintar sangat membantu sekali bagi sekolah formal dan lingkungan yang ada di sekitar. Baik, Bruder. Kalau dalam catatan itu kita temukan bahwa memang awalnya tuh pakai tapal ya, Bruder ya. Lalu mengumpulkan anak-anak tadi disebutkan bahwa tidak gampang, karena juga dapat tantangan apa saja yang kira-kira Bruder mereka hadapi ketika awal-awal membuka Befak Pintar ini. Tentu dari dalam pun juga mungkin dari keluarga, orang tua,
apakah ada orang tua yang ragu bertanya ini modelnya apa, buat apa? Nah, tantangan apa sih yang sejauh ini Bruder sudah hadapi? Banyak sekali tantangan yang kami hadapi, terkhusus saya ketika mendirikan pertama itu. Saya harus berjuang meyakinkan orang tua mereka tentang pentingnya pendidikan anak. Dan puji Tuhan bahwa satu kelebihan saya bersyukur kepada Tuhan karena saya seorang biarawan, sehingga ada trust, kepercayaan dari orang tua. Tapi untuk masuk ke dalam memang butuh satu komitmen yang kuat, butuh satu kerja keras untuk bagaimana meyakinkan orang tuanya bahwa anaknya itu harus bersekolah, anak itu harus punya pendidikan. Karena waktu pertama saya ketemu itu mereka lebih banyak ikut orang tuanya ke hutan, mencari ikan, daging dan lain sebagainya untuk kembali ke kota mereka bisa jual untuk bisa membeli kebutuhan. Setelah saya meyakinkan orang tua mereka, lalu kami mulai dengan hal-hal sederhana. Memang dari terpal tadi kami membentang, dan itu sampai hari ini bangunan Befak Pintar itu tidak ada yang megah. Semua sederhana dengan fasilitas yang ada. Nah, dan itulah ciri khas kami, bukan soal tempat yang kami pentingkan, tetapi soal bagaimana anak-anak itu bisa datang belajar. Itu yang paling penting. Lalu tantangan berikut yang kami selalu hadapi ini memang bagaimana anak-anak itu ketika mereka sudah tahu baca tulis berhitung, mereka sudah tidak mau datang di Befak lagi. Karena mereka, saya sudah tahu baca tulis berhitung, untuk apa saya datang lagi? Ini yang menjadi tantangan kami sekarang, bahwa kami sedang berusaha, pengurus ini sedang berusaha berjuang untuk bahwa kami mengembangkan intelektual mereka, tapi kami juga harus mengembangkan skill mereka. Makanya sekarang kami sedang berusaha untuk ada judo, gitar, dan lain sebagainya untuk anak-anak itu bisa mengembangkan itu. Baik, Bruder. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa sebenarnya Befak Pintar ini dia bukan hanya mengajarkan tentang pendidikan umum, tetapi juga dia masuk pada aspek hati, ya, menyentuh sisi terdalam manusia. Nah, tentu sampai sejauh ini Bruder dan teman-teman yang terlibat di kepengurusan Befak Pintar ini punya visi. Bolehkah kita tahu sedikit visi dan misinya yang mungkin tadi Bruder sudah sebutkan beberapa, tetapi untuk kami juga perlu mengenal, mungkin ada target yang mungkin Bruder mereka punya harapan-harapan apa yang Bruder mereka rencanakan dalam membangun Befak Pintar ini. Visi dan misi Befak Pintar ini di sini kami mencerdaskan. Kami mencerdaskan anak-anak dalam pelayanan literasi. Literasi tidak saja soal baca tulis berhitung, tapi literasi beriman juga. Maka di Befak Pintar itu juga dikembangkan pembelajaran iman. Itu. Lalu misi kami itu bagaimana membangun kesadaran anak tentang pentingnya sekolah. Jadi anak juga kita bangun kesadaran dia bahwa kamu sekolah itu penting. Karena kalau kamu tidak sekolah, nanti kamu tidak bisa menjadi orang yang baik, atau kamu tidak bisa menjadi pegawai atau lain sebagainya. Cita-cita yang kamu inginkan tidak akan tercapai. Lalu yang kedua, dengan budaya literasi, kami ingin supaya anak-anak itu bisa mengetahui lewat membaca. Maka di setiap Befak itu ada buku-buku bacaan yang sederhana, tetapi kami mencoba untuk anak-anak itu bisa membaca lalu menceritakan apa yang dia bacakan itu, sehingga dia bisa mengingat. Memang tidak mudah untuk bekerja seperti ini. Memang banyak tantangan, sekali lagi banyak tantangan, tetapi kami tidak punya
kami tidak punya target dalam hal ini bahwa kita harus dalam 1 tahun target kita sekian. Karena begini, kenapa kami tidak pasang target? Karena anak-anak ini pasang sun. Kenapa saya harus katakan begitu? Minta maaf melalui media ini, saya harus katakan dengan jujur bahwa anak-anak asli Papua ini mereka butuh makan minum. Ini kenapa dia tidak bersekolah? Kenapa dia tidak datang belajar? Karena faktor pertama ekonomi. Sampai hari ini kita tahu orang tua mereka masih ke hutan untuk mencari ikan, daging, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Bagaimana dia mencari, lalu dia ingat anaknya mau sekolah, kadang tidak, dia bawa anak ya. 1 minggu, bahkan 1 bulan baru turun ke kota. Ini maka faktor ekonomi ini yang membuat kami di BEFAK itu berusaha, berjuang bahwa mau tidak mau setiap kali anak-anak belajar harus beri makanan tambahan gizi. Karena tanpa gizi mereka tidak bisa bertumbuh berkembang dengan baik. Maka di setiap BEFAK itu kami berusaha supaya setiap kali anak habis belajar paling tidak mereka harus makan bubur kacang hijau. Memang membutuhkan dana yang tidak besar. 17 BEFAK Pintar ini 1 bulan saya harus mencari kurang lebih 15 juta. Untuk membagi 1 BEFAK itu 700.000 per bulan. Dan itu secara standar gizi memang tidak memenuhi syarat, tetapi saya berusaha dengan para pengurus bahwa kita harus berjuang, anak habis belajar harus makan, karena faktor tadi ekonomi orang tua. Kadang dia datang ke BEFAK tidak makan. Jadi Bruder, kalau begitu memang selama ini selain mengajar, Bruder, mereka juga memberikan makan. Maka dengan demikian kita boleh bilang bahwa ini BEFAK Pintar ini gratis ya. Iya, gratis. Nah, Bruder, mereka itu selalu berinteraksi dengan orang tua. Sebenarnya ada interaksi, ada izin juga dari orang tua. Nah, kalau demikian maka memang mau sampai kapan ini dia terus berjalan ini? Karena kalau tidak, memang Bruder sangat kewalahan berkaitan dengan perut lapar. Maka sejauh ini memang banyak orang membantu atau memperhatikan. Nah, kita yakin bahwa sebenarnya perbuatan baik, karya baik itu karya Tuhan akan juga membuka pintu bagi kebaikan-kebaikan orang lain untuk mensupport komunitas BEFAK Pintar. Nah, kalau dalam catatan yang kita temukan itu ada sekitar 1000-an, bahkan waktu Pasca atau Natal saya lupa ada acara BEFAK Pintar. Wow, itu banyak sekali, dan ternyata setelah diperhatikan anak-anak ini punya kreativitas ya. Nah, boleh ceritakan kira-kira selain belajar ini kreativitas yang tadi sudah disebutkan apa juga, atau mungkin perlu juga diasah soft skill yang lainnya. Memang di BEFAK Pintar itu kami sekali lagi kurang sarana dan prasarana, tetapi yang biasa kami lakukan, mereka diminta untuk menari, melatih tarian daerah, entah itu dari Marin, Mapping, dan beberapa etnis yang lain. Dan memang benar anak-anak punya kreativitas. Selama ini memang mereka tidak diberi ruang, sehingga ketika mereka diberi ruang, mereka tampil benar-benar. Mereka menari dengan baik, dan satu hal yang bahwa sudah 2 tahun kami melakukan Pasca bersama ini, Master of Ceremony-nya, MC-nya itu dari anak BEFAK sendiri, dan luar biasa bahwa rupanya mereka bisa, hanya tidak dididik, tidak dikadarkan dengan baik. Tapi setelah kami beri ruang kepada anak-anak, mereka bisa menjadi MC dengan baik. Lalu memang kami punya program ke depan ini untuk menyelamatkan pendidikan bagi anak-anak asli Papua. Jalan satu-satu yang harus kami lakukan sekarang adalah asrama. Kenapa? Karena asrama itu salah satu wadah untuk menyelamatkan mereka. Tadi
saya berapa bulan lalu, 2 bulan lalu kalau tidak salah, kami kunjungan ke Jagembop. Mereka mengatakan, "Bruder, selamatkan anak kami." Saya juga terpukul karena anak-anak banyak sudah tidak sekolah. Mereka kalau turun ke sekolah, mereka mau tinggal di mana? Mereka tidak punya keluarga. Maka sejak dari situ memang saya sudah berusaha untuk membangun asrama. Maka dalam program besar kami pengurus ke depan untuk Befak Pintar ini, paling tidak Befak Pintar harus punya asrama putra dan putri. Befak Pintar harus punya kantor, punya perpustakaan dan dapur umum. Kenapa ini harus kami lakukan? Supaya kami kerja lebih fokus menyelamatkan pendidikan anak-anak ini. Befak Pintar tetap kegiatan berjalan, tetapi anak yang masuk pada SNB di kota, mereka datang tinggal di asrama putra dan putri, kita didik mereka. SNB 3 tahun, SMA 3 tahun, setelah itu dia keluar, dia menjadi mahasiswa. Saya percaya karakter dia sudah luar biasa. Inilah cara satu-satu yang kami pengurus berpikir ke depan untuk menyelamatkan ini. Dan memang kami sedang berjuang membangun jaringan ke sana kemari untuk mewujudkan program besar ke depan ini. Gitu, Pastor. Luar biasa ya, Bro. Wow. Sebenarnya kalau kita kembali lagi bicara soal sekolah berpola asrama, memang gereja Katolik sudah sejak lama ya membangun asrama-asrama. Dan tadi, Bruder, sejak awal sampai sekarang saya menemukan ada perkembangan sebenarnya tadi bicara tentang pendidikan, tetapi bahkan sekarang bergeser sampai pada tingkat yang lebih dalam karakter manusia. Nah, tentu ini tidak mudah, Bruder. Bruder juga bukan Superman, superhero yang bisa menyelesaikan sendiri, maka butuh ya uluran tangan, support dari teman-teman yang lain, kerja tim. Nah, apakah Befak Pintar ini hanya mengerucut atau untuk anak-anak Katolik saja, ataukah terbuka juga untuk yang beragama lain? Baik, Pastor. Di dalam Befak Pintar ini kami tidak fokus soal agama. Oke. Nah, karena di dalam Befak ini ada anak-anak yang Islam, dan Protestan. Jadi ada di Befak Pintar. Bahkan mereka rajin dan mereka lebih menguasai doa-doa Katolik. Bahwa kami Salam Maria. Ini luar biasa. Jadi bagi kami pengurus dan dalam pertemuan dengan para penanggung jawab dan relawan, kita menerima siapa saja. Karena ini wadah untuk anak-anak berkembang. Tetapi lebih utama bagaimana kita lebih memperhatikan anak-anak asli Papua. Kenapa penekanan saya di situ? Karena mereka lebih mengalami keterbelakangan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi. Mereka mengalami keterbelakangan. Maka fokus kami lebih pada anak-anak asli Papua. Maka di Befak Pintar ini jumlah anak itu 645 anak, dengan 90% itu anak asli Papua yang berasal dari Marin, Asmat, Muyu, Mandopo, Mapi, ada di situ semua. Dan 10% itu dari NTT, dari Kei, Tanimbar, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita didik mereka di situ. Jadi kami tidak berpatok soal harus agama Katolik, harus ini, tidak. Kami tidak soal agama. Kami mau supaya anak-anak belajar menghargai perbedaan, sehingga kalau kita mendidik anak-anak dari kecil, dia tahu tentang perbedaan dan perbedaan itu indah bagi dia, maka dia akan merawat kebinekaan itu untuk kebaikan bersama. Wow, hebat, Bruder. Hebat. Baik, Bruder. Ya, terima kasih, Bruder. Sebenarnya saya muncul pertanyaan baru lagi untuk Befak Pintar ini. Tanya-tanya boleh itu, Bruder? Atau minum dulu, Bruder? Minum. Jadi tahun 2012 saya waktu masih skolastik di Manado, dengan teman-teman kita buka kelas belajar itu di pasar. Dan memang cuma setiap hari Rabu pada saat ambulasi keluar biara, dan awalnya juga mengalami tantangan seperti Bruder mereka, dan kemudian mulai edukasi kepada orang tua sehingga anak-anak bisa untuk belajar bersama kami. Dan kesulitan tempat tadi,
dan memang sangat terasa ketika kalau kita kerja sendiri, maka perlu membangun link tadi, koneksi dengan mungkin pemerintah setempat ya. Waktu itu kami di pasar. Nah, kira-kira jaringan apa saja yang sudah berusaha mereka upayakan sehingga Befak Pintar ini kurang lebih 5-7 tahun sudah berjalan. Apalagi mimpi besar tadi, tentu itu harus disupport oleh kekuatan yang besar. Baik, Brother. Pertama begini ya Pastor ya, dalam permenungan, dalam refleksi saya sebagai seorang religius, dan memang saya dididik dengan latar belakang kefransiskanan, bahwa saya melihat bahwa dalam doa-doa saya, dalam refleksi saya, bahwa salib yang saya pandang itu bukan Kristus lagi yang tersalib, tetapi salib yang terpapang itu adalah mereka yang miskin, mereka yang menderita, mereka yang lemah. Spirit inilah yang mendorong saya sehingga mau tidak mau bahwa saya harus berbuat sesuatu, bukan soal entah besar atau kecil, tapi bagaimana saya melakukan dengan setia. Maka kesetiaan inilah yang membuahkan hasil sehingga bisa membangun jaringan dengan para donatur, baik di Jakarta, di Surabaya, di Malang, di Medan, lalu baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kami mencoba membangun jaringan, dan sampai hari ini puji Tuhan bahwa Befak ini bisa berjalan karena uluran kasih dari para donatur dan para pemerintah daerah setempat yang bisa membantu dengan donatur-donatur yang ada di sini, sehingga Befak Pintar itu bisa berjalan dengan baik. Baik, Brother. Memang tantangan yang cukup kita alami adalah sebenarnya bagaimana menjaga sehingga dia tetap kontinu berjalan ya. Nah, tadi disebutkan banyak orang baik dari luar pun juga pemerintah yang memperhatikan. Nah, kira-kira Brother dan teman-teman memikirkan bagaimana ini Befak Pintar sehingga secara sistem suatu saat nanti siapapun nanti yang mengurus itu dia tetap berjalan, ataukah memang penanggung jawabnya ini sudah paten sampai selamanya? Befak ini berdiri di bawah kongregasi juga, kongregasi Brother Martak Barnoda, sehingga saya hanya meletakkan dasar saja. Ketika nanti kalau toh memang Tuhan bilang stop, saya meninggal, pasti ada brother yang melanjutkan misi ini. Nah, memang kami sekarang, kami pengurus itu sedang berpikir gini, satu saat kita harus mandiri. Kita tidak perlu bergantung lagi kepada pemerintah. Kan tidak mungkin pemerintah membantu terus. Nah, maka kami sedang berpikir bahwa satu saat Befak ini punya usaha-usaha yang menghidupkan Befak Pintar ini. Memang kami sudah berpikir semua itu, pengurus sudah, ayo brother kita begini sudah. Nah, maka kami punya rencana ke depan. Kalau itu jadi berarti sungguh luar biasa, karena kami berusaha satu saat bahwa kami tidak bisa harus dibantu oleh pemerintah terus. Maka itu kami sudah berpikir, memang itu menjadi rahasia kami para pengurus untuk kami kembangkan ke depan. Baik, Brother John, tak terasa kita sudah berada di penghujung podcast ini. Kita selalu mendukung, mendoakan Brother dan teman-teman yang ada di Befak Pintar dengan harapan sebenarnya selalu terbuka pintu untuk kebaikan-kebaikan dari orang-orang baik, atau kalau kita sebut donatur, benefactors dari berbagai tempat, bahkan support, karena masa depan anak-anak itu juga ada dalam pendidikan. Dan terima kasih untuk Brother punya concern. Mungkin sebelum kita akhiri ini ada kata-kata pesan oleh Brother untuk penonton dari podcast OPK ini. Baik, saya hanya mengatakan begini, bahwa kita semua dipanggil untuk setia, dan biarkan Allah yang membesarkan karya-karya baik yang kita lakukan. Dan yang berikut, bahwa pendidikan itu fondasi dasar yang penting sekali untuk membuka cakrawala berpikir manusia
dan dalam konteks di Merauke dan pada umumnya Papua Selatan, bahwa masih banyak sekali anak-anak asli Papua yang belum mengenyam pendidikan dan kesehatan yang baik. Maka BEFAP Pintar hadir untuk menyelamatkan mereka, mengantar mereka pada satu kesadaran bahwa pendidikan itu penting sekali. Saya selalu percaya bahwa investasi sumber daya manusia ini penting. Entah mungkin 20 tahun, 30 tahun, kita tidak tahu. Tapi percaya bahwa hasilnya nanti luar biasa. Dan itu kita tidak tahu. Karena saya percaya bahwa anak-anak yang ada di BEFAP Pintar ini, Tuhan menganugerahkan talenta, bakat bagi mereka. Hanya bagaimana kita coba membentuk mereka untuk mengeluarkan bakat potensi itu. Lalu yang berikut, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus BEFAP Pintar, para penanggung jawab, para relawan yang dengan setia dalam setiap hari selalu turun melayani anak-anak. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah kabupaten, dan dinas-dinas terkait yang sudah berpartner dengan BEFAP Pintar. Lalu terima kasih juga para donatur, baik di mana saja berada, dan mereka selalu memberi walaupun kecil sedikit tapi sangat berarti bagi BEFAP Pintar. Dan terima kasih pula untuk Keuskupan Agung Merauke yang telah mendukung BEFAP Pintar, terutama Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc yang memberi waktu khusus dalam perayaan Ekaristi Paskah bersama BEFAP Pintar tanggal 9 April 2024 yang lalu, dan beliau sangat bahagia sekali karena menyaksikan anak-anak Papua. Lalu terakhir, terima kasih buat Komsos Keuskupan Agung Merauke, teruslah menjadi media pemberitaan, pemberdayaan bagi umat di mana saja berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bruder atas kehadirannya. Tuhan memberkati Bruder.